Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, dalam Al-Quran, kisah Nabi Harun diangkat menjadi nabi, diceritakan usai Nabi Musa memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan saudaranya Harun sebagai menterinya untuk membantu dalam berdakwah kepada Fir'aun dan Bani Israel. Dengan adanya Nabi Harun sebagai rekan Nabi Musa alaihissalam, membuat beban Nabi Musa menjadi lebih ringan dalam berdakwah. Pada suatu hari, Nabi Harun alaihissalam wafat dan Bani Israel menuduh Nabi Musa alaihissalam membunuh Nabi Harun alaihissalam. Lantas, bagaimanakah kisahnya? Apa yang membuat Bani Israel menuduh Nabi Musa alaihissalam membunuh Nabi Harun alaihissalam? Simak terus video ini. Namun sebelum lanjut ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, kisah Bani Israel menuduh Nabi Musa alaihissalam membunuh Nabi Harun alaihissalam disampaikan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan As-Sadi dari Abu Malik dan Abu Shalih, dari Ibnu Abbas, dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, dari beberapa orang di antara para sahabat Nabi SAW. Ibnu Katsir dalam Qisasul Anbiya atau kisah para nabi mengutip hadis tersebut. Mereka berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Musa, sesungguhnya aku akan mewafatkan Harun. Oleh sebab itu, datanglah engkau bersamanya ke sebuah gunung yang begini dan begini. Nabi Musa dan Nabi Harun pun pergi menuju gunung yang dimaksud hingga keduanya sampai pada sebatang pohon yang tidak ada satu pohon pun pernah dilihat seperti pohon itu. Tanpa diduga, di bawahnya terdapat bangunan rumah, ranjang berkasur, dan aroma wangi. Ketika Nabi Harun memandang ke arah gunung, bangunan rumah, dan segala hal yang sangat menakjubkan itu, beliau berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya aku lebih suka tidur di kasur ini." Nabi Musa berkata kepada Nabi Harun, "Tidurlah di atasnya." Nabi Harun berkata, "Sesungguhnya aku takut jika pemilik rumah ini datang, lalu ia marah kepadaku." Nabi Musa berkata kepada Nabi Harun, "Jangan takut, akulah yang menjamin dirimu terhadap pemilik rumah ini. Tidurlah segera." Nabi Harun berkata, "Tidak, engkau harus tidur bersamaku. Dengan demikian, jika pemilik rumah ini datang dalam keadaan marah, kita berdua akan dimarahi bersama-sama." Setelah Nabi Harun dan Nabi Musa tidur, saat itulah kematian menjemput Nabi Harun alaihissalam. Ketika Nabi Harun menyadari apa yang terjadi, beliau berkata, "Hai Musa, engkau telah memperdayaiku." Setelah Nabi Harun wafat, rumah itu pun terangkat. Pohon juga bergerak dan kasur pun terangkat ke atas, membawa jasad Harun ke langit. Ketika Nabi Musa alaihissalam kembali kepada kaumnya dalam keadaan sendirian, tidak bersama Harun, mereka berkata, "Sesungguhnya Musa telah membunuh Nabi Harun." Nabi Musa merasa dengki kepada Nabi Harun karena kecintaan Bani Israel kepada Nabi Harun. Mereka menganggap Nabi Harun lebih memahami perasaan mereka daripada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun juga lebih lunak sikapnya kepada mereka daripada Nabi Musa. Sedangkan Nabi Musa sikapnya lebih tegas kepada sebagian orang di antara kaumnya itu. Ketika ucapan mereka sempat terdengar oleh Nabi Musa, beliau berkata kepada mereka, "Sungguh celaka kalian, Harun itu saudara kandungku sendiri. Apakah kalian melihat kalau aku telah membunuhnya?" Ketika tuduhan tersebut semakin ramai diperbincangkan oleh Bani Israel, Nabi Musa segera mengerjakan sholat sebanyak 2 rakaat. Kemudian beliau berdoa kepada Allah agar memperlihatkan kebenaran perkataannya. Tidak berapa lama kemudian, kasur yang menjadi tempat Nabi Harun menghembuskan nafas terakhirnya itu pun turun, sehingga mereka dapat menyaksikan Nabi Harun di atas kasur yang terletak di antara langit dan bumi. Sahabat Muslim, demikianlah kisah Bani Israel yang menuduh Nabi Musa alaihissalam membunuh Nabi Harun alaihissalam. Kisah kehidupan Nabi Harun tidak terlepas dari perjalanan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kelebihan yang dimiliki Nabi Harun adalah fasih dalam berbicara. Cara berbicaranya sangat lembut, tenang dan mudah dipahami. Ia juga pandai dalam menata perkataan.
sehingga orang senang berbincang-bincang dengannya. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.